Selamat malam para pemirsa sekalian. Berjumpa kembali dengan saya Jen Merlin dalam acara 1 jam bersama Jen Merlin. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah waspadai kecanduan pornografi, terutama dalam konteks pornografi pada anak dan remaja. Baiklah, di malam ini kita akan mengundang seorang narasumber yang tentunya merupakan kepakaran dalam bidang tentang bagaimana perkembangan dan bagaimana seyogyanya kita sebagai orang tua mewaspadai adanya ketergantungan dan kecanduan terhadap aspek pornografi yang ditimbulkan oleh teknologi. Beliau adalah seorang founder PAUD Cahaya Bangsa, konselor, training parenting certified professional counselor, pemerhati anak yang aktif di dalam komunitas, dan komunitas yang dia gandeng adalah komunitas yang memberikan perlindungan anak, yaitu PATBM Mekar, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Mekar melindungi keluarga dan remaja. Beliau adalah Lely Inggar Krisnani, SPD. Kita akan sambut Ibu Lely. Saya akan mengundang beliau ya. Mudah-mudahan Ibu Lely sudah ready, sebab ya kita tahu ya, beliau ini sangat sibuk juga setiap hari. Ibu Lely juga memiliki seabrek kegiatan yang begitu padat sehari-harinya sebagai founder, pendidik, dan juga tenaga kependidikan di dalam organisasi dan lembaganya. Kita akan menunggu kehadiran Ibu. Sebelumnya, saya akan memberikan kebebasan kepada para pemirsa sekalian untuk dapat memberikan komentar, memberikan masukan, maupun jika ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik kita malam ini, maka kami akan mempersilahkan. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Ya, memang akhir-akhir ini kita sangat merasa boleh dikatakan kita sangat merasa cemas, risau ya. Terhadap apa? Terhadap maraknya berbagai isu dalam pornografi ini sendiri. Ini saya invite kembali ya Ibu Lely. Tadinya sepertinya unable to invite. Ya. Seperti beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya di bulan November 2022 itu kita bisa menemukan berita di mana siswa SMA dan siswi SMP di daerah tebing tinggi ya itu mereka juga melakukan, selain melakukan adegan mesum, itu juga melakukan rekaman video yang disebarkan selama 38 menit. Jadi ya luar biasa ya kalau bisa menyebarkan itu, ya tidak tahu apakah penyebaran itu disengaja atau tidak. Tetapi ini merupakan sebuah bentuk dari degradasi moral yang sudah terjadi dan sedang terjadi dalam masyarakat kita sekarang. Halo Ibu Lely, apa yang sedang terjadi? Apakah bisa bergabung dengan saya di sini? Halo? Ya, sepertinya sudah bisa. Halo, selamat malam Bu Lely. Selamat malam, Vienia. Ya, Apa malam. kabar?
Kabar baik, bagaimana kabarnya Bu Leli? Sudah makan malam? Sudah. Sudah ya, baik. Ya. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa lepas sedikit dari kesibukannya yang begitu padat ya Bu ya. Kita mungkin menggunakan sedikit waktu untuk berbicara. Ini saya mau pindahin ke Ya. kameranya sebentar. Oh, boleh diklik untuk yang gambar ada dua panah di bawah itu Ya, di layar. oke. Iya, benar. Oke. Ya, senang sekali bisa berjumpa dengan Bu Leli malam ini. Mudah-mudahan sudah dalam keadaan selesai makan malam dan sudah agak rileks ya Bu ya dari kegiatannya yang begitu padat. Sangat berterima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk kita semua yang ada di sini. Ya, oke. Agak goyang ya Bu kameranya sepertinya. Agak goyang. Iya. Oke. Oke, apakah suara saya jelas terdengar, Bu? Jelas sekali Bu Jenny. Jelas ya. Bu Jenny, suara saya cukup jelas. Saya dengar jelas, tapi mungkin volumenya agak kecil. Apakah mungkin bisa agak dekat dengan Ya. sumber speakernya seperti itu? Ya, oke, baik. Ya. Iya. Jadi ya terus terang ya dari apa yang sedang terjadi, isu-isu yang berhubungan dengan pornografi pada saat ini, kita tidak menyinggung tentang pornografinya itu sendiri seperti apa dan apa saja, mungkin semua orang sudah tahu, tetapi kita mungkin malam ini lebih bercerita tentang bagaimana anak dan remaja, mengapa mereka anak dan remaja ya Bu, yang rentan, dikatakan rentan dan selalu menjadi target utama dalam bisnis pornografi. Mungkin di situ nanti kajian kita, tapi sebelumnya mungkin sebagai batasan awal kita dapat memberikan terlebih dahulu dari Ibu Leli bagaimana sebenarnya batasan definisi dari pornografi itu sendiri. Silakan Bu. Ya. Baik, definisi pornografi itu sendiri, kalau menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, pornografi itu adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar yang bergerak, dan animasi kartun berupa kartu, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi, atau juga pertunjukan yang di muka umum yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Sekarang begitu mudah, bahkan komik-komik Jepang itu tanpa disadari juga ada unsur-unsur pornografinya. Bahkan kalau kita sebagai orang tua, ketika saya pernah satu hari ada buku Strawberry Shortcake gitu, kan buku anak-anak. Tapi ketika kita lihat dengan kondisi, iya, itu juga ada di CCP sekarang. Jadi tentang pornografi juga. Makanya kalau kita memberikan buku buat anak-anak, sebaiknya kita cek dulu isinya seperti itu. Seperti itu ya Bu, tapi kalau dengan maraknya sekarang itu di hampir semua media itu ada gitu. Jadi bagaimana dong anak-anak itu jadi ketika kita membatasi sensor ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Ternyata banyak yang nggak boleh sementara hal-hal judul-judul yang seperti itu yang lagi marak. Contoh ya, misalnya game Genshin, contohnya juga misalnya seperti yang tadi mungkin anime bukunya Strawberry Shortcake itu kan lagi sepertinya memang favoritnya anak-anak sekarang. Nah, mereka itu jadinya demon tuh. Kenapa yang lain boleh? Kenapa tuh saya nggak boleh, Mami? Ya, ya pasti kan ada ya pergolakan seperti itu. Nah, bagaimana nih kita caranya menjelaskan ke anak, Bu? Supaya mereka juga paham. Ya, sebenarnya kita kadang-kadang ya kenapa anak-anak ketika waktu masih kecil, makanya pendidikan anak, pendidikan seks pada anak usia dini itu sangat penting. Jadi kalau kita memberikan informasi yang benar terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, kenapa tidak boleh, kita harus beritahu alasannya kenapa. Dan setelah itu kita juga bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak. Sebenarnya kalau kita bilang nggak boleh, ini nanti dia jadi penasaran akan cari sendiri. Iya,
Iya, benar. Apalagi di zaman sekarang ini ya, yang namanya paparan seperti itu sudah dirasa sangat biasa ya oleh anak-anak. Bahkan kalau mereka kita katakan itu tidak boleh, mereka bahkan bertanya, kenapa tidak boleh lah, itu udah biasa jadi percakapan sehari-hari di dalam kelas dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kita kaget ya, kok bagi mereka ini menjadi hal yang sangat biasa. Seperti Iya, itu, Bu. jadi sebaiknya kita perlu membangun hubungan yang baik dengan anak. Jadi ketika anak bertanya tentang seks, seringkali anak tanya, Mama, aku keluar dari mana? Kenapa aku berbeda dengan yang lawan jenis gitu kalau pipis? Nah, itu hal-hal yang kecil yang seharusnya kita memberitahu dengan benar sehingga dia anak-anak tahu nih mana bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh. Nah, seringkali kita ketika anaknya nanya, Mah, kenapa? Aku keluar dari mana? Udah nggak usah nanya-nanya, besok besar juga kamu udah tahu. Iya, Akhirnya kamu dia tahu cari informasi sendiri. dari tempat yang lain. Itu yang Benar. menyebabkan anak jadi pengen tahu. Bahkan Iya. sekarang kalau dengan kemajuan teknologi, anak pornografi itu bisa diakses lewat mana saja. Iya, tidak hanya dari teknologi ya Bu ya, tapi dari apa saja ya. Bahkan tadi saya dengar definisinya itu ternyata dari jenis suara, itu juga salah satu termasuk ya di antaranya ya. Termasuk di antaranya, betul, kayak gitu. Jadi seringkali kita bicara pornografi kayaknya, wah sesuatu hubungan suami istri, sebenarnya enggak. Ketika anak bisa melihat, saya punya klien, jadi dia anak kelas 4 SD. Jadi awalnya itu, mungkin saya cerita tentang kasus supaya lebih, bahwa ini kondisi yang terjadi saat ini. Iya. Jadi saya punya klien anak kelas 4 SD, jadi awalnya ketahuan itu dia suka pegang penisnya. Lalu kelas 4 SD ya Bu ya? Iya, waktu budenya nanya gini, kenapa alat kelaminmu? Kalau orang Jawa kan bilang kenapa titikmu gitu gatal. Ada binatangnya, ada tengunya. Tengu itu kan binatang kecil. Dia bilang setelah dicek ternyata nggak ada. Terus berikutnya tantenya juga mengetahui hal itu. Akhirnya tantenya bilang sama gurunya, coba boleh dicek karena waktu daring-daring kan anak-anak bebas menggunakan handphone. Nah, ternyata setelah dicek sama gurunya, handphone dia itu penuh dengan konten pornografi. Yang bikin saya shock adalah itu kontennya itu bukan gambar lawan jenis, tapi gambar sejenis. Itu anak kelas 4 SD. Jadi itu membuat kita shock kayak gitu lah. Nah, kenapa? Saya bilang mesti dicari tahu kenapa sebabnya. Nah, itu harus dikasih tahu kenapa hal itu terjadi gitu. Ternyata konten itu kan ada story-nya. Ternyata anak itu sudah sejak kelas 3 SD sudah terlihat dengan hal seperti itu. Bahkan kalau pornografi itu begitu melintas, itu akan cenderung panggil-panggil. Makanya orang yang kecanduan pornografi itu bisa ketagihan. Jadi kecanduan gitu. Jadi iya. Dan itu tidak diketahui orang tua ataupun oleh sosok dewasa yang mungkin bisa menolong dia, ya kan? Nah, itu bahayanya ketika kita tidak tahu. Nah, mungkin ketika kita tahu, kita bisa membimbing dan mengarahkan mereka. Menyelamatkan lah dalam istilahnya. Tapi kalau ketika kita sama sekali tidak tahu, misal contohnya ya, tadi banyak konten-konten dalam komik yang mungkin ada tersisip-sisip seperti itu dalam game. Nah, orang tua sekarang mungkin mainnya sosmed itu hanya di Instagram, di Facebook, sementara yang hal-hal yang seperti jadi konsumsi anak-anak dan remaja itu kan jarang ya kita sentuh itu. Nah, jadi saya rasa, wah, berarti orang tua dan mungkin guru ataupun pendidik, ya orang dewasa mungkin perlu juga ya tahu dan memahami bagaimana sih konten-konten yang sering dimainkan atau dibuka oleh anak-anak, sehingga ada rasa ngeh lah. Kalau tidak ya istilah-istilah apa dan segalanya itu semua kadang karena kita tidak tahu, ketidaktahuan kita ini yang membuat kita menjadi lalai akan pengawasan itu. Jadinya anak-anak itu jadinya merasa ya mereka juga nggak tahu, nggak ngerti, ya mereka lanjut aja seperti itu.
Nah, ternyata kan hal ini sangat membahayakan ya bagi anak. Nah, kira-kira saya pernah mendengar tentang istilah narkolema ya, Bu ya. Nah, itu kira-kira bagaimana tentang narkolema itu sendiri? Iya, narkolema itu sebenarnya singkatan dari narkotika lewat mata. Jadi narkotika lewat mata itu satu pornografi yang kita lihat baik gambar, alur cerita, foto maupun video yang melanggar norma-norma kesusilaan. Bahkan disebut narkolema karena pornografi membuat seseorang itu jadi kecanduan. Jadi kalau misalnya nih kadang kita lihat seorang anak ya ketika dia lihat konten pornografi itu ada spirit yang mengajak dia untuk oh besok nonton lagi. Nah, ketika itu nonton lagi, berikutnya kepengen lagi nonton. Nah, makanya perlu peranan orang tua ketika anak memegang handphone itu kita perlu untuk mendampingi, minimal kita tahu bahkan di Google kalau nggak salah itu ada satu cara saya lupa. Jadi untuk memfilter Iya, iya. supaya ada konten-konten itu Seperti nggak parental masuk gitu. control begitu ya, Iya, seakan benar, sejenis benar. parental control. Tapi apakah itu efektif, Bu, menurut Bu Eh, Lili? Sebenarnya kalau untuk anak-anak kecil masih efektif, tapi kalau anak remaja dia lebih pintar dari kita, Bu Jenny. Benar, mereka lebih Kan kreatif dan lebih pintar. Mau pakai apapun bisa dibobol mereka asal kemauannya ada. Jadi kemauan mereka itu benar. lebih besar dari segala kunci-kunci yang ada ya menurut saya. Aduh. Balik ke cerita Itu tadi Bu, yang kelas anak kelas 4 SD itu. Nah, ketika Ibu tahu seperti itu kondisi dan keadaannya, kira-kira intervensi apa ya yang bisa diberikan oleh sekolah ataupun guru seperti itu? ya untuk guru untuk sementara waktu kita bilang sama guru untuk sementara waktu untuk dia nggak pegang gadget dulu. Karena kan kondisinya seperti ini dan sebagai orang tua biasanya begitu tahu hal kayak gini anaknya dimarahin. Kalau saya bilang cari tahu Iya. dulu. Nah kalau begitu dia dimarahin, akhirnya dia blocking, dia patah semangat. Nah sebaiknya sebagai orang tua dan guru kalau menangani masalah pornografi kecanduan seperti ini harus holistik Bu Jenny. Jadi Iya. antara sekolah, orang tua, nah itu harus sepakat dan lingkungan di sekitarnya. Nah untuk anak ini kemarin saya bilang, Bu, anak ini nggak boleh tidur sendiri di kamar sendiri dalam kondisi tertutup karena kalau dia sendiri kemungkinan dia akan nonton itu lagi. Iya, iya. Nah untuk sementara dikasih sementara ini kamu nggak pegang gadget dulu. Lalu saya minta ada pendampingan. Jadi didampingin, anak ini didekatin, kemudian dialihkan dengan kegiatan berupa olahraga, hobi apa yang dia disukai seperti itu. Gitu. Iya, Nah, iya. sambil Jadi dengan kita lihat nih Bu Jenny, biasanya itu ada latar belakang keluarga yang kita harus cek. Nah, ternyata anak ini lahir dari hubungan di luar nikah. Jadi anak ini lahir dari hubungan di luar nikah, tapi ibunya ditinggal sama yang menghamili, akhirnya dia menikah dengan bapaknya anak ini yang sekarang. Tapi mereka tidak melakukan hubungan suami istrinya, hanya status saja dia bapaknya, tapi anak ini ikut bapaknya. Nah, bisa jadi kita korek ini bapaknya kenapa dia nggak berhubungan setelah dia menikah. Nah, itu ada juga unsur-unsur dari pola asuh orang tua. Seperti itu. Mungkin pernah kejadian bahwa bapaknya pernah nonton seperti itu, kan biasa story itu suka nempel. Nah, tanpa disengaja dia kepencet sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya itu menjadi hal yang biasa seperti itu. Iya. Nah, Karena untuk itu kalau kan kita kasih tahu makanya secara akal sehat, anak kelas 4 SD belum tahu ya mau untuk mencari yang seperti itu. Iya, itu pasti ada riwayat di belakangnya. Biasa kalau saya itu cari, ya, saya cari tarik timelinenya dari mana ini, jadi dari lingkungan dia, kemudian keluarga dan sebagainya seperti itu. Begitu, Bu Jenny. Bisa dikatakan berarti para pelaku itu sendiri belum tentu adalah pelaku murni, tapi bisa jadi korban ya, yang korban kelalaian ya dan ketidakWaspadaan kita. Iya, Miris sekali ya jadi dengarnya. ya kadang-kadang kan sekarang orang tua itu banyak sibuk.
Akhirnya yang penting Iya. anak dikasih gadget, tenang, mamanya juga Heeh. tenang, tapi ya itu sangat Jadi berbahaya. Makanya tadi gadget itu jadi pengganti orang tua yang ya dia tidak tahu kemana arah didikannya itu ya. Ternyata iya, ketika dibawa ke dalam sisipan yang konten seperti itu ya mereka terikut ke arus yang seperti itu. Apalagi sekarang kita banyak melihat ya eh, satu isu yaitu LGBT, yaitu seperti yang tadi yang seperti pertemanan sesama jenis yang semakin menjadi-jadi, yaitu bahkan banyak anak yang justru belajar dari konten-konten seperti itu. Karena mereka, ya karena saya juga kurang paham kenapa anak sekarang uh, kok bisa gitu ke arah sesama jenis. Apakah itu pengaruh dari pornografi salah satunya, Bu? salah satunya dari pornografi, Hmm. tapi yang terpenting adalah makanya saya bilang bahwa pendidikan seks anak usia dini itu penting dan kita seringkali tidak pernah memberikan pendidikan seks pada anak usia dini. Nah, pada saat usia dini, anak-anak ini harus jelas pemahaman tentang gender laki-laki dan perempuan karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, laki-laki cirinya seperti apa, perempuan seperti apa. Kadang seringkali orang tua kepengen anaknya laki-laki, pengen jadi perempuan, jadi Diiketin didadarinya agak rambutnya, iya. feminin. Itu tanpa Uh, disadari, itu terekam di alam bawah sadarnya. Saya iya. waktu dulu juga punya klien LGBT, jadi karena dia itu dari keluarga yang broken home, dan ayahnya suka KDRT sama mamahnya. Akhirnya dia bilang dia merasa bahwa saya nggak pengen jadi laki-laki. Iya, Kalau saya iya, jadi laki-laki, saya melindungi perempuan. Jadi peran iya, dia sebagai laki-laki, padahal dia perempuan. Karena ada luka. iya. Iya, setuju Bu. Saya juga banyak menemukan case-case seperti itu. Justru anak-anak yang dari korban KDRT, yang dari kekerasan rumah tangga seperti itu, misalnya KDRT-nya itu dari ayah gitu, dia jadinya dia yang jadi anak cowok nggak pengen jadi cowok gitu karena dia merasa tidak ingin seperti papanya, sehingga dia itu lebih memilih peran gendernya itu sebagai cewek gitu. Dan dia malahan menyukai cowok jadinya. Iya, seperti Jadi itu kalau Bu Jenny. Jadi itu memang memang signifikan seperti itu ya. Seringnya signifikansinya itu seperti itu kah? iya, jadi ada banyak Hmm, faktor. Satu, kemudian nilai-nilai yang kita beritahu ke anak-anaknya harus jelas nih sejak kecil. Kamu perempuan, fungsi perempuan, tugasnya apa. Nah, biasa anak yang lari ke sana itu karena dia tidak mendapatkan kasih sayang. Dia punya berarti luka. Bahkan kalau cerita seperti ini murni karena luka, trauma, dan pilihan sendiri ya, bukan karena genetika ya Bu ya. Sebenarnya bukan karena genetika, karena Tuhan jelas menciptakan laki-laki dan perempuan. Seringkali kita ini yang suka merekayasa, kepengen anak laki-laki, jadi diperlakukan seperti laki-laki. Nah, orang Iya, berpikir iya, bahwa, iya. oh nggak apa-apa masih kecil gitu. Padahal itu kan Iya, iya, terekam di alam bawah sadarnya dia. iya. Nah, di samping itu juga bisa anak yang dia luka dengan papahnya. Nah, ketika dia pacaran, punya pacar, kok seperti papanya, akhirnya dia bilang Hmm, semua laki-laki sama hmm, aja. Nah, seperti hmm. itu. Nah, itu Iya, gambar dirinya yang harus dibereskan dulu. iya. Berarti konsep diri ya, konsep dirinya ya. Konsep Oke, dirinya oke. dia Lalu juga tadi harus benar. eh, kata Bu Leli itu sejak dini anak sudah mesti diberikan pendidikan seks. Nah, sejak dini itu sejak usia berapa tahun, Bu, kalau boleh tahu? Uh, Kalau saya bilang sih sejak usia, bahkan sejak bayi ya, sebenarnya Bayi sebab ya. bayi itu kalau kita Ya. kasih tahu, misalnya ketika kita ganti ganti pampers atau ganti gambar, kita bilang permisi ya dek, nah, kita Oh, bersihkan seperti itu. Nah, sebenarnya oh, pendidikan seks pada anak usia dini itu pada saat mandi kita ajarkan mereka hmm, ini bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh hmm. disentuh. Nah, itu kita mengajarkan sex education pada anak usia dini seperti itu. Tapi orang seringkali berpikir pendidikan seks kayaknya
terlalu jauh. rumit dan terlalu Iya, maksudnya ya iya, dipikirkan itu terlalu belum cocok lah ke usia anak seperti itu ya kan. Padahal iya. sebenarnya kita ini ya lebih ke kesadaran terhadap tubuh dan alat dan Iya, apa yang ada di tubuhnya supaya dia itu lebih aware ya gitu ya. iya, benar. Karena kita kan seringkali kita nggak ajar itu buat anak-anak. Padahal itu Iya. penting sekali ketika kita mengajar pada anak, ini namanya Mm. vagina, vagina, kemudian ini namanya payudara. Nah, kita jelasin ke Mm-mm. mereka, ini tangan, ini kaki. Ya, kita mengajarkan sesuai dengan usia perkembangan anak, Jenny. Baik Bu, kalau kita menjelaskan sesuai dengan namanya, lalu bagaimana nanti setelah mereka seiring perkembangan anak itu usianya menuju remaja, tiba-tiba di dalam pergaulannya anak-anak tidak menggunakan istilah-istilah seperti itu, tapi malah istilah-istilah yang diplesetkan seperti memek, titit dan sebagainya. Nah mereka tuh kan nggak ngerti dan bingung apa itu gitu kan. Jadi mereka terikut-ikut dan mengucapkannya tanpa tahu artinya. Beberapa anak itu tertangkap seperti itu. Jadi ketika ditanya kenapa kamu mengucapkan kata itu, saya nggak tahu. Teman saya bicara seperti itu sepertinya udah biasa gitu. Jadi mereka terikut aja. Padahal kalau misalnya mereka dari awalnya udah diajarkan istilah yang sebenarnya, tapi setelah seiring usianya tumbuh, mereka itu di pergaulannya kata-kata itu diplesetkan dengan berbagai istilah-istilah vulgar yang memang kita mungkin juga nggak ngeh ya gitu. Ya perlu dikasih tahu biasanya ini namanya penis, ini namanya vagina. Tapi seringkali orang suka bilang untuk mempermudah, ini bilang kalau alat kelamin wanita mereka sebutnya memek, kalau alat kelamin laki-laki mereka sebutnya titit. Jadi mereka juga tahu nih istilah-istilah yang biasa digunakan seperti itu. Iya, jadi seperti itu ya. Iya, jadi lebih lengkap gitu ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih benar loh, Bu. Ini sharing yang sangat membuka wawasan para ibu dan orang tua. Lalu kalau dari segi keparahan ya, keparahan dari paparan pornografi yang ada di Indonesia untuk anak dan remaja Indonesia sampai saat ini kira-kira sudah seberapa parah ya, Bu ya? Apakah itu dalam rating skala dunia itu masih tahap tahap yang masih tingkat rendah atau sudah tinggi saat ini? Kalau dibilang kalau kemarin Pak Aris Sira itu bilang sebenarnya kita ini sudah kayak Bu sudah warning sebenarnya Sudah kita warning sudah ya? darurat. Iya sudah darurat. Saya membelalakkan mata. Oh iya. Sudah darurat sebenarnya kan, kenapa kita juga harus campaign bahwa pornografi itu memang nggak bisa dicegah. Sekarang dengan perkembangan teknologi kita nggak bisa cegah anak nggak boleh ini nggak boleh itu, tapi kita harus bijak menggunakannya. Ketika anak belum waktunya dikasih gadget ya kita harus juga jangan berikan. Nah ketika anak pegang gadget seharusnya kita juga ada pendampingan seperti itu karena aduh, kalau melihat angkanya Bu Jenny bisa shock gitu. Lebih shock lagi Itu ya. kemarin waktu Pak Aris Sirait juga sampaikan bahwa ada satu kasus di satu daerah itu anak 8 tahun memperkosa anak 5 tahun. Oh my Bayangkan. God. Ini kan sudah darurat sebenarnya. Iya benar sekali. Iya ini kita sepertinya saya merasa diri saya kok dalam dunia yang baik-baik saja. Ternyata di luar itu sebegitu dahsyatnya ya. Karena kita itu mungkin kurang tersentuh dengan ya yang hal-hal yang seperti ini. Iya. Kita kadang-kadang ya enggak. Saya dulu awalnya saya kenapa terus saya concern untuk memberikan edukasi kepada orang tua, pentingnya pendidikan seks. Dan ini loh kondisi yang terjadi sekarang, fakta perilaku seksnya itu mereka 97% itu mereka sudah ciuman, petting. Nah, SMP pun 62,7%. Nah, itu kan sebenarnya kita kadang-kadang rasanya aman. Nah, waktu saya kenapa saya concern di sini? Karena saya waktu itu memberikan seminar tentang pendidikan seks anak usia dini untuk parenting. Ternyata ketika saya ke daerah-daerah itu pertanyaannya Bu jadi bikin shock. Aduh. Iya.
Ya, Oh, seperti itu ya. nah kalau iya kalau zaman dulu usia usia 8 tahun kan dia nggak ngerti apa-apa tentang seks, tapi sekarang mereka Iya, bisa memperkosa anak usia 5 tahun. iya. Nah ini kan sudah sampai kita nggak tahu lagi ini harus bagaimana Apakah ya, di paling dalam tidak ya konteks pikiran mereka itu mereka tidak tahu itu tindakan perkosaan, tapi hanya meniru dari action yang ada iya dari film yang mungkin dia iya lihat gitu. Hmm, iya Bu maybe Jenny. ya Jadi seperti itu. mereka Iya, karena memang seperti itu ketika ya. mereka melihat cenderung mereka meniru itu. Hmm, wah, Jadi itu yang bikin kita ya ini warning buat kita sebagai orang tua, nggak bisa kita eh, apa ya, nggak peduli dengan perkembangan zaman iya seperti benar tadi Bu Jenny bilang, sekali. sebagai guru orang tua harus update konten-konten apa ini yang sekarang Iya, lagi iya ya. tren di usia anak-anak, nggak cuma remaja sekarang, anak-anak Hmm, usia 8 tahun. Nah, iya. makanya penting sekali kita memberikan edukasi buat orang tua bahwa ini loh, kalau kita memberikan nilai-nilai yang benar Hmm, hmm, sejak dini, itu kan kita sudah membekali. Nanti begitu dia bertumbuh remaja, dia tahu, oh ini nggak boleh, ini boleh. Nah, dia hmm. sendiri yang punya norma-norma itu. Mungkin gini ya, saya menangkap dari persepsi orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks itu sejak dini ke anak, karena dia berpikiran seperti ini. Anak saya sama sekali belum tahu kok untuk apa saya yang membuka dulu gitu kan. Jadinya nanti dia jadi Hmm. tahu dan rasa ingin tahu gitu. Lebih baik saya diamkan dulu, nggak usah dikasih tahu dulu. Nanti deh agak besar gitu baru dikasih tahu. Nah ternyata dia kan nggak tahu, tiba-tiba dia taunya dari teman-teman yang lain ya di mana Iya, dia bergaul. iya. Hmm, Lebih baik jadi kita sebenarnya keluarga itu sangat penting kalau ketika hmm, kita literasi, ketika kita baca buku. Jadi kita ketika membacakan buku cerita, ini laki-laki, ini perempuan. Nah, kalau di usia dini kan hmm, batas gender harus jelas. Kemudian hmm, bagian tubuh yang mana boleh disentuh, mana yang tidak, kenapa. Itu kan banyak sekarang edukasi dengan nyanyi, iya iya sentuhan boleh. Nah, nanti iya kapan saya kasih puji-puji gitu. ada iya iya. Iya, Berarti jadi sebenarnya anak-anak itu edukasi yang begitu sederhana saja ya, tapi harus mana iya harus ya harus terus. kita lakukan. Iya Dan ketika iya anak iya iya. tanya, kita harus memberitahu yang benar. Kalau kita nggak tahu, Iya, bilang ke anak, mama cari tahu dulu ya, mama tanya teman iya, mama, nanti kita akan diskusi sama-sama. Itu jadi anak nggak takut untuk bertanya. Tapi ketika iya. anak sudah dibilang, mama, kenapa itu kok ciuman boleh gitu misalnya, ah Hmm. kamu nggak usah lihat, kadang-kadang ketika nonton film Tutup itu aku mata. suka gitu. Matanya ditutup. Tapi dia melihat Iya. Nanti dia ngintip juga dari ya. ujung-ujung sela jari. Iya. Iya. Mamanya suruh jangan lihat, tapi mamanya tetap buka. Aduh, tayangannya. Iya kan? Aduh, ya ini memang kira-kira sebuah dilema ya yang selalu menjadi guyonan, tapi itulah yang hal-hal awal yang menjadi pemicu rasa keingintahuan anak dan akhirnya mereka mencari tahu sendiri dan tanpa ada kawalan itulah yang membuat mereka bisa tersesat ya, seakan-akan bisa Iya, seperti itu. Nah, tapi kan Bu, kan dia tiba-tiba aja nggak mungkin ya langsung bisa perkosa anak gitu. Nah, pasti dong, atau tiba-tiba dia bisa jadi kecanduannya tahap begitu parah. Pasti ada dong tingkatan-tingkatan levelnya itu ya. ada Bagaimana ya dia levelnya. mulai, bagaimana level-level ketergantungan itu terjadi kira-kira? Kalau menurut American Psychological itu tahun 2005, jadi ada 7 level atau derajat orang ketergantungan terhadap pornografi. Level yang pertama, apabila dalam 1 tahun itu dia terpapar nonton 1 sampai 2 kali, yaitu pasti Hmm. tergolong ringan. Kemudian level yang kedua kayak kayak mie aja ya Bu, pedasnya ada levelnya. Iya, iya ada pedas dari yang biasa sampai pedas mampus ya Bu Nah, ya. nah, Oh, kemudian berarti untuk yang 1 tahun 1 2 kali itu juga ya udah satu ya, ada level satu ya. cirinya. Oh, Iya, terus ringan. kemudian udah 1 tahun 2 sampai 6 kali ya nonton lah itu dengan
biasanya masih termasuk punya fantasinya cukup masih ringan dikategorikannya. Tapi kalau sudah yang level 3 itu tiap bulan dia nontonnya. Dan ini biasanya sudah mulai ketika dia nonton terus ada perasaan bersalah seperti itu dalam hatinya. Jadi dia bingung, tapi dia terikat sebenarnya ketika kenapa dibilang narkolema itu narkotika lewat mata. Karena itu akan nyandu. Bahkan kerusakan otak orang yang kecanduan narkotika dengan orang yang kecanduan pornografi itu kerusakannya sama. Iya, sama persis itu. Ya, udah diteliti ya itu Bu ya. Sudah diteliti dan itu sama gitu kerusakan otaknya karena kecanduannya itu Bu Jen. Itu. Iya. Kemudian untuk yang level 4 itu biasanya sudah mengganggu pekerjaan sehari-hari. Jadi yang terpapar di level 4 biasanya dalam 1 bulan bisa melakukan beberapa kali mengakses situs porno. Jadi itu sudah mulai agak mengganggu pekerjaannya ketika dia kerja ada yang panggil-panggil, ayo sini. Mereka pada saat itu hanya mengakses saja atau juga melakukan PMO, Bu? Biasanya juga ya tergantung mereka yang mengakses, tapi kalau mengakses pasti akan lakukan itu. Lalu diiringi. Karena kan pasti iya, karena dia jadi kepengen tahu, kepengen merasakan seperti itu. Bahkan kalau sudah yang level 5 itu hampir setiap minggu sudah terpapar dengan pornografi dan sudah ada efek-efek gejala penurunan fungsi prefrontal cortex-nya pada otaknya. Iya. Seperti yang berasal di level 5 ini sudah tidak logis, mudah marah, bila diperingati udah marah-marah, tidak sabaran, kemudian lebih suka menyendiri dan mengunci kamarnya. Nah, itu kan daya ingatnya jadi turun, konsentrasinya turun karena yang dipikir hanya pikirannya ada seks dan seks seperti itu. Makanya kayak tadi anak yang kelas 4 SD itu saya bilang kalau bisa dia tidak boleh tidur sendiri, jadi ada pendampingnya. Nah, dan dia tidak boleh kamar sendiri karena itu dia akan lakukan masturbasi, onani seperti itu. Karena itu sudah ini dipikir-pikir begini ya Bu ya. Walaupun dia tidak tidur sendiri, didampingi, tapi kalau pikiran itu datang ke dia, bagaimana? Nah, jadi, itu makanya dia dialihkan. Mencari celah. Oh, dialihkan ya. Alihkan dengan kegiatan yang lain. Jadi ketika dia misalnya mau tidur, kita ajak dia, yuk baca buku cerita, seperti itu. Kalau mereka yang Muslim, mereka bisa diajak. Kalau yang Muslim kan biasanya diajak doa seperti itu, yang Kristen juga diajak untuk mereka membuat mesbah keluarga seperti itu. Jadi setelah saya itu yakin ya. Saya yakin di awal-awal kondisi dia itu harus beralih dengan adanya pendampingan, tidak boleh menggunakan handphone, dialihkan ke sana, itu mungkin dia juga akan merasa sangat menderita ya, seperti orang yang sedang berjuang untuk meninggalkan narkoba itu ya, bagaimana dia menghadapi adiksi yang terjadi dalam dirinya sendiri. Jadi bisa sakau juga dia, bisa sakau. Iya, itu maksudnya bisa sakau ya, tantrum ya. Ya, bisa tantrum. Nah, oleh karena itu kalau seperti itu dipeluk, kemudian diajak refreshing, diajak bicara. Kenapa kamu kok awalnya gimana kamu nonton itu, boleh cerita gitu. Nah, ketika dia cerita, kita tahu kan akarnya. Kadang-kadang orang tua begitu tahu langsung anaknya dimarahin udah. Nah, itu sebagai orang tua kita juga, iya, kalau ketika mereka salah ya sebenarnya salahnya bukan sepenuhnya dari anak, orang tua juga andil karena tidak ada pendampingan di awal seperti itu. Awalnya karena nggak ngerti Bu Jen. Benar kan? Kalau begitu dia langsung marah gitu, anak udah takut, udah ngeblok gitu ya. Nah, hal itu juga yang membuat anak itu selalu kalau ketahuan di sekolah, nah mereka selalu mohon jangan kasih tahu mama gitu, nggak boleh kasih tahu mama. Nah, bagaimana tuh sikap kita
ya kan? Tidak mungkin kita tidak kasih tahu ke orang tua. Sementara ketika kita memberitahu orang tua, reaksi orang tua seperti itu, nah itu akan membuat anak merasa denial dan mereka itu akan merasa terhianati. Kenapa guru saya sudah saya pesan, sudah saya jujur ke dia, tapi dia juga akhirnya melapor ke orang tua saya. Bagaimana seharusnya sikap kita, Bu? Ya, sikap kita satu bilang sama dia, boleh nggak saya kasih tahu mama papa, tapi saya jamin mama papa nggak akan marah sama kamu karena itu kesalahan dan kita kan cari maksudnya supaya ini kan kalau kamu nggak bisa umpet-umpetan terus gitu dan ibu akan bantu. Nah, waktu itu kita bantu sama dia, kita kasih rasa aman bahwa kita kasih tahu orang tua dan dia nggak akan marah, tapi kita akan membuat kesepakatan. Nah, setelah kita tahu dari anak itu, kita bilang sama orang tua, Ibu, anak ibu seperti ini, tapi saya minta kerjasamanya karena saya anaknya sudah jadi seperti ini, jadi kita buat kesepakatan supaya kita kan mau tolong anak ini nih. Kalau kita mau tolong anak ini, ayo kita sepakat. Jadi kita tanya ke dia baik-baik. Ketika itu salah, ya dia mengakui kesalahannya, kita memaafkan dan kita kasih tahu nih, ya kamu salah, dimaafkan dan jangan ulang lagi. Kenapa? Dampaknya dikasih tahu seperti itu. Jadi sebagai itu saya guru setuju ya. kita jujur sama anak-anak juga kayak gitu. Sehingga ketika kita bilang, ya ibu jangan bilang, langsung kita nggak izin dia kasih tahu. Iya, dan dia nggak percaya lagi kita. Nah, kita juga mencegah nih, ini ada kasus seperti ini. Nah, tujuan kita kan menolong anak ini nih. Jadi saya minta kerjasamanya, ya anak salah, tapi kesalahan anak juga nggak sepenuhnya anak. Ya kita sebagai orang tua juga harus evaluasi diri, selama ini kita pendampingnya bagaimana, seperti itu Bu Jen. Ya, setuju. Jadi kita juga tetap menjaga trust anak, tapi juga tetap melakukan kewajiban kita ya untuk mendapatkan solusi terbaik yang dimana dia tidak bisa lepas dari orang tuanya. Benar itu. Saya lanjut ya Bu Jen untuk level level keberapa tadi? Ketujuh. Iya, sekarang kita ke 6. Jadi kalau level 6 itu hari-harinya sudah nonton pornografi, bercandanya, gaya bicaranya, semua berkaitan dengan pornografi. Dan ini sudah menimbulkan masalah dalam kehidupannya. Dia akan menutup diri, di kamar terus, dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang level 7 ini orang yang berada di level 7 itu, dia merasa putus asa, jika tidak nonton pornografi, jadi dia gelisah kalau tidak nonton. Nah, ini sudah edik banget seperti itu. Nah, itu ada perilaku khusus supaya dia juga, ya ketika sakau ya kita harus tanganin gitu. Dan kita tetap nggak boleh, contohnya nih, kadang-kadang anak kecil nih, anak kecil itu bagaimana, Bu? Kenapa? Gejala sakaunya itu tampaknya, gejala sakau itu sendiri tampaknya dari mana kita? Ya, dia kalau misalnya dia sudah, misalnya nih, kalau dia udah kecanduan, diambil dan tidak boleh, dia bisa marah, dia banting semua dan lain sebagainya. Nah, anak yang seperti itu sama dengan anak yang kecanduan HP juga. Jadi kita harus peluk dia, kemudian kita kasih. Ketika dia sudah gelisah dan marah dan itu, kita nggak boleh ikut marah. Jadi kita harus menenangkan dia. Karena buat dia itu, ya seperti Bu Jenny tadi bilang, melepaskan itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu perlu didampingi bahwa kamu pasti bisa seperti itu. Biasanya kira-kira seberapa lama waktu yang dibutuhkan ya supaya dia itu bisa pulih kembali? Tergantung Bu Jen, tergantung kesepakatan dengan orang tua dan tergantung dari keinginan dia sendiri untuk dia benar-benar mau pulih gitu. Dan tergantung levelnya juga ya mungkin. Iya, tergantung levelnya juga. Jadi kalau misalnya itu kita kasih tahu mereka kesepakatan dengan dia, kamu mau sembuh, kalau kita mau sembuh, nah kita mau bantu seperti ini. Tapi saya nggak bisa sendiri nih, kayak atlet nih, ketika kamu mau juara, kita bilang supporternya, bilang ayo lari, dia duduk aja. Harus ada keinginan ya, niat dulu yang pertama ya. Lalu kira-kira kalau udah sampai kecanduan seperti itu dengan ketergantungan, kira-kira dampaknya apa terhadap anak dan remaja itu sendiri? Apakah sama dampak anak dan remaja terhadap dampak untuk orang dewasa yang mengkonsumsi pornografi juga, Bu?
sama, hampir sama gitu. Iya. Jadi mereka akan kecanduan juga. Hmm. Otaknya rusak, Otaknya, PFC-nya rusak. ya, Jadi dia prefrontal sudah nggak cortex. bisa Ya. berpikir nalar, nggak bisa Hmm. berpikir nalar itu karena rusak PFC-nya. Tapi itu bisa dipulihkan juga sebenarnya. Melalui gitu. Lagi medis sekarang obat-obatan kah atau melalui pemulihan yang seperti apa? Terapi atau bagaimana? ada terapi juga, peran orang tua penting, kemudian direhabilitasi. Jadi kita konsul kemudian kita juga ada cognitive behavior terapinya juga. Gitu. Terapi bisa dilakukan sama-sama. Semua kan tergantung dari niat dan komitmen. Jadi dia harus niat juga, komitmen. Nah, seperti itu. Saya tanganin anak LGBT itu ada 2, tapi dia sudah pulih. Itu kalau mereka punya keinginan sendiri baru bisa pulih ya Bu ya. Kalau kita misalnya melarang, misalnya kita itu melerai dan kemudian kita itu memisahkan mereka, nanti juga ujung-ujungnya semakin kuat kiranya desire itu ya. Ya, jadi Atau kita kalau bagaimana? Atau menangani efektif itu, juga. jadi kita bilang bahwa ini seperti ini, efeknya seperti ini. Kalau kamu mau ya harus dipisahkan. Ketika Kalau kita misalnya bilang, dengan handphone nih, misalnya dengan handphone nih, handphonenya disita dulu nih gitu. Sementara waktu sampai kamu pulih kayak gitu. Ini kalau ceritanya begini Bu, misalnya mereka ini sudah saling suka sama suka tetapi sesama jenis. Kemudian mereka itu sudah menyatakan bahwa kami ini serius loh, kami ini tahu ini tidak normal di dalam masyarakat. Tetapi kami sudah siap dan kami ini serius. Bahkan kami ini mungkin berjanji akan bersama-sama terus seterusnya gitu kan. Akan kuliah sama-sama, akan tinggal bersama dan mungkin akan menjadi pasangan bersama. Nah, jadi keinginan dan tekad itu ternyata kuat di dalam diri mereka itu untuk menyatu walaupun itu sesama jenis. Nah, apakah kita perlu memberikan penerimaan kepada mereka atau kita justru harus membuat hal ini tidak terjadi di masa depan? Menurut pandangan Bu Leli gimana? Kalau menurut saya waktu itu yang saya tanganin ya dia datang ke saya, kemudian ya dari dia sendiri ada keinginan. Terus kita kasih tahu nih, kebenarannya seperti apa. Kalau kamu lakukan seperti ini, dampaknya apa. Seperti itu. Jadi kan, ya kalau di kita sih, jadi kita kasih nilai-nilai kebenarannya buat dia. Ketika kita kasih nilai-nilai kebenarannya, dia pasti akan berpikir kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang terpenting harus dari keinginan dia sendiri kayak gitu. Biasanya mereka datang. Kalau mereka yang datang itu lebih gampang Bu Jenny. Gitu. Kalau mereka datang itu sendiri, Bu, saya punya masalah seperti ini. Nah, ketika dalam hubungan itu kan pasti mereka akan bertengkar dan lain sebagainya. Biasa mereka yang datang itu mereka ketika punya konflik. Bu, saya punya problem seperti ini. Nah, ketika itu dia datang ke kita, itu sudah poin bahwa dia ada keinginan untuk pulih. Seperti itu. Berarti kita tunggu sampai keinginan itu timbul dan mendatangi kita ya. Seperti gayung dengan air ya. Jadi karena gayung itu yang mencari air, bukan air itu yang mencari ke gayungnya ya. Kalau enggak efektif juga ya. Iya, I see. Lalu kira-kira akibatnya untuk kecanduan itu sendiri nantinya apa setelah dampak yang ditimbulkan? Yang ditimbulkan kayak tadi ya, dia kecanduan, kemudian dia juga merusak otaknya, kemudian dia juga ada keinginan untuk mencoba meniru yang tadi ketika dia lihat, jadi dia kepengen melakukan, bahkan kalau dia melihat, dia mulai melakukan tindakan seperti itu, kayak gitu. Nah, kemudian untuk dampaknya itu biasanya otaknya rusak nih. Kegiatan apa yang hubungannya dengan seks itu kalau orang sudah di sini udah nyandu. Nah, itu harus ada terapi khusus, itu ada psikolog yang nangani seperti itu. Supaya dia juga berubah gitu. Nah, kalau dilihat dari beberapa kasus setelah itu Bu, ya lanjut dulu Bu.
Jadi Terus, untuk dampak pornografi pada otaknya itu kelakuannya seperti ya udah nggak bisa dikasih tahu, marah-marah kayak gitu. Dan dopaminnya hmm, naik tingkat ketiga yang dipikir pokoknya dia harus puas. Jadi hmm, kontrol dirinya yang jadinya nggak bisa kontrol diri karena PLC-nya ya, sudah mulai rusak. Jadi pikir nalarnya udah nggak jalan seperti iya. itu. Karena Gitu. dosis dopamin itu kalau dalam jumlah yang cukup itu masih oke ya memberikan kita Iya, efek kebahagiaan, tapi kalau sudah terlanjur banyak itu malahan membuat adiksi dan nah, membuat adiksi. efek yang sangat ini ya, sangat mengerikan ya, sehingga dia akan terus mencari dan mencari itu sebagai Iya, iya benar. kepuasan. Mm-mm. Ya, tapi Karena kalau kita melihat kasus yang kemarin ya Bu ya, sampai ada anak kecil yang memaksa temannya itu bersetubuh dengan kucing, kan ada yang kita bahas yang lagi hot-hot itu. Nah, itu kan apakah bagaimana kok dia bisa melakukan itu dengan hewan seperti itu? Apakah itu pasti dia juga karena sebagai salah satu dampak? pasti dia pernah nonton, Bu. Oh, walah. Pasti dia nonton. Kalau enggak dia nggak akan lakukan itu. Itu. Karena Elus-elus pasti dada dia deh. pernah nonton. Kalau pernah mungkin pas nonton terlintas kayak gitu kan. Jadi dia sekali Heeh. lihat, kemudian dia akan ulang lagi nih. Kalau Saya sekali kira lihat itu kreativitas timbul dia efek sendiri. Hmm, enggak juga. Pasti dia pernah nonton itu. gitu ya. Kalau dia pernah Hmm, nonton seperti itu, karena anak itu kan cenderung meniru. hmm, Jadi saya hmm, pernah juga punya kasus itu, ada teman saya tuh punya murid. Jadi hmm, setiap kali ada anak sakit, kan di UKS nih, dia hmm, selalu hmm, datang dan hmm. dia bilang gini, Bu, maaf saya, dia anak kecil nih, anak TK masih. Dia bilang gini ke Oh, anak yang sakit, ini oh, sini, mama, mama nenenin supaya kamu sembuh. ini anak Waktu dia cewek ya? Iya, Heeh. jadi anak cewek. Jadi dia bilang gini, sini dinenenin biar sembuh gitu. Nah, Oh, gurunya kan panik. Lalu dia konsul saya bilang gini, coba deh Bu. Dan ini hal yang sebagai guru ini bingung, ini terjadi, terus hmm, apa yang harus saya lakukan, kayak gitu. Nah, waktu dia hmm, konsul sama saya bilang gini, Bunda, coba Bunda visit ke rumah. Bagaimana kondisi hmm, di rumahnya. Lalu hmm, kita cari tahu pasti ketahuan deh ada akarnya pasti nggak mungkin dia lakukan itu tiba-tiba dia bilang gimana nih sembuh kayak hmm. gitu. Iya, iya. Nah setelah dia home visit ternyata ya rumahnya sangat sederhana, semua aktivitas di satu ruangan itu. Nah lalu Oh, dengan pelan-pelan saya bilang coba ngomong sama orang tuanya sama ibunya. Nah ini anak ini kalau di hmm, sekolah seringkali kalau ada anak sakit dia seperti itu. Lalu hmm, ibunya langsung siap gini, aduh bu, saya minta maaf gitu. Nah, kenapa kayak gitu toh? Ya pernah sekali waktu mereka melakukan hubungan, lalu dikira anak ini tidur, papanya. hmm. Nah pas itu Iya, iya, papanya iya. lagi nenen ini, jadi terus mamanya nih dia bilang, iya papa lagi sakit dinenenin biar sembuh. Nah Oh, itu terekam sama dia, jadi dia oh, lakukan, uh, oh. dia nggak ngerti, dia ngomong Iya, gimana iya, dinenenin biar iya, sembuh. iya, iya. Nah itu kan dia Sehingga dia cuman, melakukan itu untuk hmm, anak lain, hanya meniru ya. Hmm. iya itu ya sama saja dengan tadi melakukan hubungan dengan binatang, ya pasti Iya dia ya. pernah nonton. Kalau enggak kan anak Hmm. seusia anak normal nggak akan berpikir sampai di situ. Hmm. Itu ya. Kalau dia pas nonton dia berpikir, oh ini berarti bisa kucing diajak bermain Hmm. sama dia. Mm-mm. Kayak gini kan sepertinya konteks seksualnya itu sudah di luar kebiasaan ya kita Iya, bilang seperti itu ya. Nah sekarang ini juga banyak sekali isu-isu yang seperti itu, bahkan adalah yang istilah-istilah seperti yang threesome dan sebagainya ya, yang sepertinya itu memang di luar ada yang bahkan sekarang ini pasangan couple-couple itu kalau liburan mereka liburan bareng-bareng tapi nanti di sananya partinya itu mereka tukar-tukaran pasangan gitu. Nah, nah itu kan juga sudah di luar kebiasaan ya.
Jadi hal-hal yang seperti Iya. ini saya sendiri menjadi bingung. Ini hal-hal yang seperti ini, seperti juga yang cerita kita dengan Pak Tim kemarin ya, yang seperti Iya. mahasiswa-mahasiswa yang ngewek di kampus, yang di mobil, yang seperti itu. Nah itu ceritanya seperti begituan ya, beli bokep, yang buka BO yang seperti itu. Nah itu kira-kira ya Bu ya, menurut Ibu sendiri itu pengaruh dari asli dari pornografinya itu, atau memang tren di lingkungan yang diikuti oleh anak-anak gitu? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ketika anak nggak punya komunitas yang benar, makanya kita harus memberikan nilai-nilai pengertian yang benar itu sebenarnya sejak dini. Makanya 0 sampai 6 tahun itu masa yang penting untuk perkembangan anak. Kemudian 6 sampai 12 untuk kepribadian. Jadi kita harus dampingi sebenarnya kalau dia punya nilai-nilai yang benar, nilai-nilai yang kuat, dan hubungan dengan keluarga baik, tentunya artinya baik bukan hanya bersama ya, tapi punya intensitas hubungan yang dia boleh terbuka dengan orang tua. Bisa berbicara Karena bisa baik-baik cerita, ya. Misalnya dia cerita, Mami, temen aku begini-begini. Hah? Lalu menurut kamu itu bagaimana? Ya itu nggak bener Mami kayak gini. Nah, berarti kan dia sudah punya ini. Nah, karena kalau dia di lingkungan, kadang-kadang nih, kalau zaman dulu kita pacaran gandeng tangan kayaknya, tapi anak udah sekarang malu-malu pernah gitu saya ya, tangan, tapi ya, pernah sekali waktu dia bilang gini, Bu, kalau saya nggak ciuman kata teman saya idiot. Lah ini kan nilai-nilai yang dipahami salah kayak gitu. Nah kita harus kasih tahu gitu. Ya orang boleh seperti itu, tapi kamu juga nggak boleh terpengaruh. Justru kamu harus kasih tahu mereka seperti itu. Karena itu jadi tren karena pergaulan juga kayak gitu. Jadi kadang-kadang anak kan kalau kuliah tuh suka gengsi-gengsian. Ya, nah itu kayak gitu panas-panasan kayak gitu. Tapi kalau kita sudah memberi anak itu nilai-nilai kebenaran yang benar seperti apa, dan etika moral itu juga harus dikasih tahu gitu. Nah, seringkali kadang anak kalau kayak gitu coba bisa dicek. Anak yang kayak gitu bagaimana hubungan dengan keluarganya. Seperti itu. Tapi itu harus benar-benar mengakar kuat dari akarnya, saya kira. Iya. Kalau hanya sekedar asupan-asupan nilai yang kita berikan secara bimbingan aja, tapi tidak kuat mengakar di hati dan sanubari mereka, itu ya nanti bakalan terbawa arus itu hancur lagi. Iya. Malah mereka itu biasanya lebih ganas dan lebih liar daripada anak-anak yang terbiasa liar ya, karena mereka itu kan tampaknya alim-alim dulunya. Sekarang itu punya kebebasan tiba-tiba ya kan untuk mencoba hal-hal baru. Itu yang paling dikhawatirkan. Iya. Sebenarnya kadang-kadang kita bilang, ini kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Begitu dia kuliah, lepas dari orang tua, ternyata dunia begitu, begitu asik ya. Beda ya dengan dunia saya yang hanya hitam putih, dia rasa seperti itu ya. Semua dia coba gitu ya. Nah di saat itulah kita itu jadinya kelolosan yang benar-benar lost. Padahal kita udah ya, makanya satu hal juga, kadang anak-anak itu kalau dia lagi nakal-nakalnya, ya biarin aja dia nakal ya. Karena disitulah dia belajar baik dan buruk itu. Daripada kita yang penting tetap. Ketika dia nakal, dia cerita, Mami, kalau anak-anak biasanya gini, kamu sudah punya pacar belum? Terus kamu gimana? Nah, dia cerita, Mami, teman aku begini-begini, hah? Terus kalau menurut kamu bagaimana? Nah, kita kan juga bilang, ya nggak benar lagi gini-gini ya, makanya ya kita nggak boleh lakukan itu. Kalau kenapa jawabnya gini Bu, biasa aja, biasa aja. Ya mereka gimana? Itu mah sudah biasa anak gitu. Terus kamu sebaiknya kamu nggak ikutan. Orang udah biasa Mami. Kayak gitu, aduh pusing nih kepalanya. Aduh, ya. Dari zaman sekarang itu beda dengan zaman kita dulu. Kalau zaman banget. Dulu dibilang jangan pulang malam-malam ya, kita nggak berani pulang malam-malam. Gitu. Kalau sekarang dibilang jangan pulang malam-malam ya pulang pagi. Jam berapa? Iya, jam berapa pulang malamnya pulang pagi. Bener tuh Bu. Aduh, memanglah ya. Ini kayaknya banyakan
kita itu siap-siap ubanan deh kalau menghadapi anak-anak sekarang ini ya dibanding anaknya dulu. Ya, jadi ini Ya. kira-kira Makanya kita memang sebagai sebuah. orang tua harus update, Bu. Harus Iya, update. update itu yang penting ya kan, tapi kita nggak tahu caranya, Bu, caranya ya. Kita belajar hari ini, bagaimana cara kita mengupdate gitu. Soalnya kita aja sama sekali buta, nggak ngerti contoh ya. Apa tuh aplikasi? Misalnya contoh aplikasi SimSimi yang seperti kemarin ya kan, Coffee Meets Bagel, itu semua kita nggak pernah denger loh, nggak pernah tahu loh ya kan. Anak-anak itu lebih pintar dari kita, mereka tuh nggak tahu taunya dari mana, tapi kita orang tua itu taunya drakor, dacin, ya kan? Cuma lihatannya itu aja. Jadi Iya. sensornya hanya ke film-film di YouTube aja. Mereka nggak tahu banyak aplikasi dating, banyak aplikasi yang seperti apa. Bahkan sekarang banyak pacar-pacar sewaan loh yang bisa disewa melalui aplikasi dating ya. Jadi Ada, ya Bu. tuh gimana Bu? Banyak. Ada tipsnya nggak? Jadi kalau kita update ya, kita bersyukur punya satu komunitas. Jadi seperti kita Iya, di bersama-sama kayak saya sama Bu Jenny kan, ketika kita iya. tahu, kita sharing, oh ternyata ketika saya nggak tahu, oh aduh ini sudah banyak ketinggalan Oh, kita, seperti oh. itu. Jadi kita harus ya bersyukur kalau kita punya komunitas. Jadi kalau kita nggak tahu, begitu kita dikasih tahu, hah? Kita Hah? bersyukur Pak Tim selalu update. Jadi, Iya, benar jadi sekali. ya, Thank you, Pak Tim. Kita. si Pak Tim gitu. Jadi Iya, kayak AI itu seperti itu kan, ketika iya. ya banyak sih sebenarnya. Kalau zaman dulu sih nggak terlalu pakai gadget ya, tapi itu juga real. Ada satu, saya pernah ini kalau misalnya saya kan suka suka jalan sama temen gitu, teman saya dan Babinsa suka ke Hmm, sekolah-sekolah yang suka apa sidak-sidak di sekolah. Sampai ada satu Rajia ya. tempat warung itu, iya, dia bilang gini, teman saya kan dia di situ, dia bilang gini, Mas yang lagi tren di mana nih? Oh sekolah A B C D kayak gitu. Hmm, Dia bilang lagi yang lagi tren tuh. tren mana, Hmm, sekolah mana yang lagi sekarang lagi begitu. Banyak yang mereka kalau oh, zaman dulu dipelihara sama om-om, hmm, ada Daddy Sugar kayak sugar, iya. gitu. Iya, nah itu. Jadi kadang-kadang ya kita sebagai orang tua, sebagai guru, kita juga peduli dengan lingkungan. Iya, Ternyata begitu wajib. kalau kita cuma ngajar, kita cuma sebagai orang tua, fokusnya ke dalam terus, sementara di dunia luar kita begitu tahu, hah, gitu. Mm-mm, mm-mm. Kayaknya Apalagi kalau anak-anak yang dari yang daerah lagi jadi, punya penyakit jantung tuh bisa tiba-tiba jantungnya. Kalau dengar cerita yang aslinya yang seperti itu ya Bu ya, wah, ya, memang saya pertama memang gawat di nih. KPAI ya Bu, terutama di Mm-mm. KPAI, saya pertama kali itu ikut seminar di KPAI, saya jantungan Bu. Oh, Saya aduh, jangan aduh beneran. sampai saya bilang gini, sampai saya gini, aduh saya nggak tahan ini, saya udah sampai saya keluar sebentar karena Iya, kasusnya terlalu, ya saya kaget awalnya gitu, tapi ya ternyata ya sampai kita gemes-gemes sendiri tuh sini harus bagaimana, ya makanya iya. waktunya kita sebagai ya sebagai konselor, sebagai guru, sebagai orang Mm-mm. tua, ya kita harus peduli dengan hal itu untuk menyelamatkan generasi. Iya benar, tapi satu hal Bu, kalau kita screening ya, ini menurut pengalaman saya, kalau ketika kita screening itu murid-murid ya, semua orang yang misalnya ada gitu, kita screening dari raut wajah, dari Ya, apa yang tampak dari luar itu biasanya nggak nampak. Bahkan siswi-siswi ya yang misalnya itu terkenal alim, kalem seperti itu ya, yang berprestasi, bahkan kebanyakan yang justru yang punya koleksi itu ratusan video yang seperti itu. Itu kan membuat kita shock ya. Padahal mereka itu siswi berprestasi loh yang tidak mungkin tidak masuk dalam urutan yang ini yang kita khawatirkan gitu. Tapi ternyata pelaku-pelakunya itu mereka kita katakan itu mungkin korban lah ya, korban-korban karena mereka juga ketidaktahuan itu. Nah, itu juga mereka sendiri ternyata. Nah, jadi kita susah ya untuk bagaimana mendeteksi secara awal, mungkin sidak, razia, oke. Tapi apakah ada ciri-ciri kepribadian atau apakah tipe-tipe anak yang seperti apa? Apakah karena insecure atau bagaimana mereka itu lebih rentan, Bu, kira-kira? ya. Biasanya
biasanya mereka yang seperti itu tuh anaknya cenderung tertutup. Justru anak yang lebih terbuka, dia lebih akan diskusi dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ya biasanya yang suruh mamahnya ini bilang ini, kamu harus belajar, belajar dan belajar, kamu harus punya prestasi begini-begini. Yang under Nah, dia tidak punya pressure kesempatan. ya. Iya. Nah, seketika itu kan dia belajar dan belajar dan belajar ketika pornografi itu lewat. Ya dia jadi penasaran. Jadi kan kalau Jadi dia punya hiburan teman dia. kan mereka bisa ngomong, ih ternyata gini, kamu nggak boleh dong kayak gitu, kayak gitu. Nah tapi kalau dia sendiri harus belajar ketika mamanya bilang, hei kamu ngapain itu, nonton apa? Udah kayak gitu. Itu makanya saya juga ajarin ke anak-anak itu kalau misalnya itu harus jujur, karena keterbukaan itu awal dari pemulihan. Jadi ketika kamu pernah melakukan misalnya tanpa sengaja kamu lihat film porno, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bilang aja ke orang tua, dan orang tua juga dikasih tahu ketika anak ngomong. Jangan udah langsung jangan meledak langsung. Iya, saya bilang orang tua harus tahan, hitung 1 sampai 10 nih. Tahan, baru mama aku tadi begini-begini, tahan, hitung sampai 10. Lalu, nah kita tanya lalu, nah menurut kamu itu, iya mama aku tolong aku nggak, aku takut dan lain sebagainya. Awal anak nonton itu pasti takut. Kadang-kadang anak takut tapi nggak bicara. Nah, ada uniknya di satu cerita dulu waktu anak saya masih kecil itu banyak heboh-hebohnya di sekolah mereka ya. Jadi mereka demon tuh orang tua ke kepala sekolahnya. Ini anak saya di rumah mengkonsumsi melihat video porno, bagaimana nih? Nah, malah kepala sekolahnya bilang, tenang aja Bu, tenang. Justru rangkul mereka, nonton bareng katanya. Jadi mungkin maksudnya biar diberi pengarahan mana yang ini gitulah, seperti pengalaman bersama seperti itu. Tapi apakah itu benar menurut Ibu? Kalau menurut saya bukan hanya nonton, jangan nonton bersama, tapi kita tanya sama dia. Ketika anak bilang gini nonton, kita tanya nih, misalnya orang tua bilang, anak saya nonton begini. Ya coba nanti kita bicara. Kita nanya, benar nggak kamu kata mamah begini-begini? Lalu menurut kamu, apa sih yang menyebabkan kamu pengen nonton seperti itu, kayak gitu. Nah kan dia akan cerita nih, kita tahu, oh kenapa dia bilang, anak-anak biasanya yang katanya. Iya, pengen tahu. Nah, penasaran, yang kamu pengen tahu apa? Setelah kamu tahu, bagaimana? Ya sudah Bu, saya cuma pengen tahu aja gitu. Ya udah, stop sampai di sini. Dan itu kamu tahu nggak dampaknya ketika kamu nonton itu? Nanti kamu akan mengalami seperti ini. Nah itu. Kalau kita nonton bareng, lah kita mau jelasinnya gimana coba? Berarti dampaknya itu yang pentingnya, yang harus kita jelaskan ke anak supaya mereka bisa memilih bagaimana mereka harus bersikap ya. Iya, oke. Jadi itulah kenapa kita nggak kasih tahu dampaknya. Iya, jadi bagaimana ini pentingnya orang tua sendiri, Bu? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena mengingat waktu. Bagaimana pentingnya peran orang tua itu sendiri dalam mengawasi ya dan membantu anaknya supaya terhindar dari pornografi itu? Ya, satu, kita perlu pendampingan. Jadi nilai-nilai agama, moral itu perlu kita kasih tahu. Kalau dosa itu upahnya juga maut gitu loh. Nah, kamu tahu dampaknya juga, nggak hanya untuk sekarang, tapi kita juga punya dampak kekekalan. Seperti itu kita juga harus kasih tahu mereka kayak gitu. Dampak kekekalan itu seperti apa, Bu? Misalnya gini, kalau kamu melakukan hal itu kan berdosa. Nah, upah dosa adalah maut. Nah, kalau orang udah maut itu tempatnya di mana? Kamu tahu. Nah, kamu mau pilih yang mana? Seperti itu. Ketika dia punya nilai-nilai seperti itu, kan ada norma-norma ini yang dia harus pahami. Ketika dia tahu norma-norma itu, ketika dia melakukan itu, pasti dia akan, aduh, ada suara hati nurani ini yang nggak bisa tenang, seperti itu. Nah, ketika anak boleh cerita, sebagai orang tua harus bijak nih, dengerin dulu dampak dia. Jadi kemudian kita membatasi penggunaan ponsel juga, seperti itu. Nah, selain itu juga kita harus dampingi anak dia menggunakan internet, apalagi anak-anak yang masih usia
SD Di kayak gitu bawah, kan harus iya. didampingin, iya di bawah usia itu. Dan anak kadang-kadang sekarang bayi-bayi udah dikasih HP, Iya, hanya supaya itu nggak ribut. dampaknya, iya Speech dampaknya mereka delay. lambat bicara, Iya, iya iya. itu. Hmm, Anak sekarang banyak lambat bicara bukan autis iya, saja, tapi dia juga lambat bicara karena nggak dikasih stimulus, dikasih benar. handphone aja. Kalau anak Jadi itu dikasih nonton, nggak, iya, terabsorb ke dalam dunia digital saja. Dia nggak bisa out, ya, nggak ada outputnya. iya, misalnya dia, Bu, itu kan film pendidikan dan lain sebagainya. Saya bilang tetap harus didampingi. Misalnya dia nonton film Dora nih. Iya, Dora, ya tuh itu peta, seperti itu. Nah, kita iya, jelasin, Dora sedang cari itu petanya membantu dia untuk menunjukkan. Jadi kita tetap ada komunikasi dengan iya. anak. Tetap ada Itu, komunikasi yang ya, menstimulasi anak mau berkomunikasi dengan kita ya. ya Dan juga benar, durasinya mungkin juga harus diperhatikan tidak terlalu lama benar. ketika dia itu berhadapan dengan layar. Iya, setuju sekali Bu Lali. Ya. Jadi Itu. benar ya. Kemudian kita, Hmm. benar Bu, benar. Itu. Terus kita Lalu juga memberikan bagaimana lagi? pendidikan seks sesuai dengan usianya. Hmm. Terus komunikasi yang hangat dengan antara orang tua dan anak. Jadi kayak tadi, jangan bikin anaknya takut. Sudah nggak usah nanya-nanya sama mama. Ya, nanti dia nanya sama orang Iya, iya, iya. lain. Iya, 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 iya. Gitu. Kadang mama yang ini ya, yang merasa kayak malu, mungkin kaku atau gimana ketika menjawab pertanyaan seperti itu karena belum terbiasa. Iya, itu. Sebenarnya kalau misalnya kita diskusi seperti itu, ajak aja diskusi anak-anak. Ketika diskusi, itu lagi viral loh sekarang begini anak yang menurut kamu gimana sih kayak gitu. Kalau anaknya sudah Iya, mulai iya. remaja, lebih Saya besar, suka diajak yang diskusi. seperti itu, iya. Iya, gitu. Kalau masih kecil ya kita kasih tahu. Kayak gitu. Mendorong anak untuk Apalagi. mengikuti kegiatan yang positif. Kemudian sosialisasi nih, kita harus sosialisasi nih bahaya Kemana tuh? pornografi ke sekolah-sekolah, termasuk ke orang tua. Ini loh, kalau kamu nggak kasih tahu ke anak bahayanya, anak nggak tahu. Kayak tadi kebanyakan anak yang mereka melakukan itu karena mereka nggak tahu ujian. Dan kebanyakan orang tuanya juga nggak tahu, nggak update, dan nggak Iya. tahu yang seperti merasa seperti saya ya, yang merasa dunia ini masih baik-baik saja. Iya, iya, Bu Saya Leli. dulu juga begitu, Bu Jenny. Saya merasa bahwa dunia ini baik-baik. Ketika saya terjun di lapangan, saya kayak Baru shock ya. kayak gitu. Makanya saya concern di situ karena ya memang ya harus buat parenting di sekolah. Pentingnya pendidikan seksual anak apa. Seringkali kita nggak nganggap penting, padahal itu penting. Hal yang kecil itu. Orang tua bilang, lah nggak usah kayak gitu. Nanti juga tahu sendiri. Justru tahu sendiri nanti lebih berbahaya karena nggak ada pendampingan. Benar. Coba anak akhirnya dia nonton di internet. Sekarang googling apa aja dia akan keluar. Iya. Ya tahu kalau mau misalnya dia dibatasi VPN pun mereka bisa tembus, ya kan? bisa. Iya, itu tinggal kalau misalnya dia punya hubungan yang hangat ketika dia cerita, ya ajak aja diskusi. Seperti itu. Setuju. Jadi kita Jadi bukan nonton bareng, tapi kita ajak diskusi. Kemudian kita juga perlu memahami tingkat adiktif pada diri pribadi terkait dengan pornografi, kemudian cara pencegahannya terhadap kecanduan pornografi. Kemudian peran orang tua itu sangat penting. Kalau mereka sudah kecanduan, ya harus kita diterapi seperti itu, direhabilitasi. Iya. Mencari pertolongan lah ya, daripada dia itu mencoba-coba cara sendiri, lebih baik dialihkan ke memang yang para pakar ahli yang bisa menangani itu ya. Bisa menangani, karena kalau ini tidak ditangani, aduh, kasihan juga gitu. Lebih baik kita mencegah daripada kalau sudah terlanjur itu lebih. Kalau kita mencegah, mencegahnya itu tipsnya gimana tuh Bu Leli? Mencegah ya? Ya pencegahnya satu. Kan nggak mungkin kita batasi penggunaan handphone lagi, apalagi setelah masa pandemi ini ya. Waduh, sekolah juga sepertinya sudah beralih, semua tugas-tugas juga menggunakan online. Jadinya anak-anak itu lebih sering menggunakan handphone sekarang ini. Iya. Betul, handphonenya lebih disayang. Iya, karena pulang cari handphone, nggak cari mami. Iya, kebutuhan.
Jadi satu harus bijak untuk diajari anak-anak boleh pakai handphone, kamu bijak menggunakannya. Kalau kamu nggak bijak, misalnya ada konten pornografi, apa yang kamu lakukan? Kadang anak-anak sekolah, anak-anak kecil itu bilang, ya di skip gitu, beneran di skip loh, mami papi nggak lihat, tapi ada satu pribadi yang lihat loh. Iya benar gitu, kalau anak kecil-kecil kayak gitu di skip, katanya di skip. Di skip, tapi nanti dia back lagi. Skip banget. Makanya perlu Iya. pendampingan. Jadi kalau anak-anak perlu dibatasi dan ya hubungan yang harmonis antara anak dan orang tua itu sehingga ketika dia tanya sesuatu ya nggak takut. Nah kemudian Iya, yang iya. terpenting tuh dampaknya harus dikasih tahu. Kan orang nggak tahu nih, orang tua juga nggak tahu kalau misalnya kecanduan pornografi itu sama beratnya dengan kecanduan narkotika. Iya. Nah, otak bagian mana yang rusak tuh harus dikasih tahu gitu. Nah, Iya, ketika iya. dia tahu rambu-rambunya, pasti dia kan juga pasti akan ketika dia mau lakukan itu pasti kan terekam di alam bawah sadar. Oh, mamiku bilang itu merusak ke gini. Kalau nggak percaya kamu boleh searching kayak gitu. Itu Iya, karena rusak. ketika otak prefrontal cortex ini sudah rusak, itu akan mengganggu fungsi analisis dan logika dia, sehingga dia tidak bisa membedakan hal mana yang benar dan mana yang salah. Dan itulah yang membuat manusia itu jadi kehilangan akhlaknya, kehilangan dia bagaimana dia itu memilih mau bersikap bagaimana benarnya. Nah, itulah yang membuat rusak masa depan dan generasi bangsa dan negara kita. Sehingga ternyata kita punya tanggung jawab ya yang sangat yang sangat berat ya Bu Leli ya. Kita bersama itu membesarkan anak, mengasuh anak itu tidak hanya sekedar memberi mereka makan ya ataupun pendidikan, tetapi juga hal-hal yang seperti ini. Ya. Kadang-kadang itu kalau kelolosan itu akan merusak. Merusak mereka berarti merusak masa depan bangsa dan masa depan negara. Ya kan? Benar-benar mendidik mereka dengan berhasil itu berarti kita baru benar-benar berarti ini sebuah masalah besar negara, bukan masalah sebuah keluarga kecil lagi sebenarnya. Iya. Iya. Makanya saya Ya, tadi terima katakan waktu kasih. ini seberapa gawat ini sudah. Iya. Aduh. Ya, seberapa gawat ya. Iya, ternyata gawat darurat ya, Bu ya. Iya, ini benar-benar iya PR kita bersama ya. Ini hari ini saya juga baru membelalakkan mata, baru mulai dan mungkin nanti kalau misalnya di sekolah kita akan diadakan parenting dengan topik ini, kami akan mengundang ya, kalau boleh Bu Leli sebagai narasumbernya nanti ya. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun ada yang tidak sempurna dalam acara kita hari ini. Jadi satu hal ya para pemirsa, jika kita tidak segera mengambil tindakan, mungkin adiksi pornografi ini akan menjadi tidak terkendali dan akan mengancam bukan hanya buah hati Anda ya, bukan hanya masa depan mereka saja, tetapi juga masa depan bangsa dan negara kita. Ini benar-benar masalah yang serius sekali dan itulah perlunya kita sama-sama mengupdate diri kita, sama-sama ya bagaimana menjalin hubungan, keharmonisan dan berbicara baik-baik dengan anak sehingga mereka menjadi nyaman, tangki cintanya itu terisi, nah mereka baru tidak akan mencari di luar. Ya, mereka baru tidak akan tersandung dengan adiksi konten-konten pornografi yang memang terselip dan tidak bisa kita bendung ya di dalam dunia teknologi yang seperti ini sekarang ini. Nah, akhir kata, apabila Bu Leli ingin menambahkan 1-2 kata ataupun harapan untuk kita semua, dipersilakan Bu Leli. Ya, mari kita sama-sama. Anak itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan buat kita. Dan anak itu adalah masa depan bangsa. Jadi mari kita dampingin anak-anak dalam kondisi apapun juga. Mari kita sama-sama untuk selamatkan generasi. Ya, setuju. Terima kasih kita dampingi anak kita minta bersama. Maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan
Dan sampai Oh, jumpa nanti di semuanya lain kesempatan. sempurna. Terima kasih Bu Leli ya atas waktunya. Mohon maaf sudah melewati waktu. Selamat beristirahat. Semoga diberkati Tuhan dan sukses selalu ya Bu Leli. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Jenny Terima waktunya boleh kasih. diskusi. Terima Ya, kasih. sampai jumpa lagi. Bye-bye. Jumpa lagi, Ya, bye. saya tutup ya.